Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Semi Kurnia dari 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu A. Sumber energi dan penggunaannya. Yang B. Solusi terhadap keterbatasan energi. A. Sumber energi dan penggunaannya. 1. Kelestarian sumber energi. A. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami, tidak akan habis bahkan berkelanjutan, jika dikelola dengan baik. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Contohnya, angin, air, dan matahari. B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Apabila sejumlah sumbernya digunakan terus-menerus, akan habis. Untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama akan membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, sumber energi disebut sumber energi tak terbarukan. Contoh sumber energi tak terbarukan antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 2. Penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. A. Sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk proses produksi seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan, memanaskan, mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan. Penyimpanan. Sumber energi yang digunakan adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Kebutuhan listrik dipenuhi dari PLN atau pembangkit sendiri, menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau batu bara. Sebagai industri, seperti industri pengelolaan minyak sawit menggunakan limbah biomasa untuk membangkit tenaga listrik. B. Sektor transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. C. Sektor rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang ini, pemanfaatan energi dalam rumah tangga antara lain energi listrik dan gas untuk memasak. D. Sektor komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan, antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. B. Solusi terhadap keterbatasan energi. 1. Melakukan penghematan. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. 2. Mencari menggunakan energi alternatif. Keterbatasan energi menuntut kita untuk menemukan energi alternatif. Pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT merupakan salah satu cara pemerintah mengatasi keterbatasan energi tersebut, yaitu dengan pembangunan pembangkitan listrik energi terbarukan. Contoh-contoh sumber energi alternatif sebagai berikut. Yang A. Biofuel. Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan, namun lebih cenderung dari tumbuhan. B. Biomasa. Biomasa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. Pengelompokan biomasa terbagi menjadi biomasa kayu, biomasa bukan kayu, dan biomasa sekunder. C. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di dalam permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya
kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi rata-rata 25 derajat per kilometer. D. Air. Air memiliki peran yang besar dalam kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk kehidupannya. Sebagai contoh, tanaman, hewan, manusia membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu, air juga digunakan manusia dan hewan untuk mandi agar terbebas dari kuman, bakteri, virus, dan penyakit. Air juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir air, sehingga penggunaan air bagi kehidupan manusia menjadi lebih besar. E. Angin. Angin terjadi setiap hari dengan kecepatan dan arah yang berbeda dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, di pantai akan mengalami perubahan arah angin pada malam hari dan siang. Oleh sebab itu, daerah di sekitar pantai sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan energi angin. Namun, jika kecepatan angin tidak tetap, maka perlu dilengkapi alat pengatur tegangan, pemutus arus, dan penampung tenaga listrik arus searah. F. Energi kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai, sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan. Energi kelautan tersebut meliputi energi gelombang laut, energi pasang surut, serta arus laut, dan energi panas laut. G. Nuklir. Nuklir ini sebenarnya adalah inti atom yang tersusun dari proton dan neutron. Sedangkan apa yang ditakutkan oleh Amerika atas Iran dan Korut itu adalah energi nuklir. Tenaga nuklir dari reaksi fisi berantai yang tak terkelanjutnya, yaitu soal yang pertama, apa yang menyebabkan manusia beralih dari energi fosil ke energi alternatif? Jelaskan. Jawabannya yaitu energi fosil mulai dipakai sejak awal manusia memasuki era revolusi industri sebagai sumber energi untuk melakukan pembakaran. Ada berbagai jenis energi fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Saat ini penggunaan energi fosil mulai dikurangi karena beberapa masalah. Antara lain, A. Energi fosil memiliki kuantitas yang terbatas karena pembaruan energi fosil membutuhkan waktu ribuan tahun. B. Energi fosil menghasilkan emisi yang mencemari udara, yaitu gas-gas rumah kaca. C. Energi fosil berpotensi memperparah pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. D. Penambangan energi fosil dapat merusak lingkungan. Baik, lanjut soal yang kedua. Apa saja manfaat energi terbarukan? Baiklah, jawabannya adalah penggunaan energi terbarukan mampu menyerap sumber daya serta investasi yang mana manfaatnya bisa dirasakan hingga di masa mendatang. Berikut ini beberapa manfaat energi terbarukan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, meminimalisir efek pemanasan global. Yang kedua, sumber energi tak terbatas. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat, menghemat sumber daya serta uang. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja dan peluang.